Penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa mantan Kepala SKK Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Joko Harsono. Keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat negara antara SKK Migas dengan PT TPPI. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Egit Hapsari di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Egit, bagaimana jalannya proses pemeriksaan kedua tersangka? Gilang, hingga kini mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan juga mantan Deputi Pengendalian Keuangan Joko Harsono masih menjalani pemeriksaan, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Tadi kedua tersangka ini datang ke Bareskrim Polri secara terpisah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga hingga kini keduanya telah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 6 jam, dipotong dengan istirahat dan juga sholat. Kemudian kedua tersangka ini diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat antara SKK Migas dan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI pada tahun 2009 hingga 2010, di mana Raden Priyono pada saat itu selaku mantan Kepala BP Migas dengan memberi izin penjualan kondensat kepada PT TPPI dan setahun kemudian menerbitkan kontrak kerja. Selain itu, Joko Harsono selaku mantan Deputi Pengendalian Keuangan saat itu juga memberi izin untuk proses lifting di PT TPPI untuk proses lifting kondensat atau minyak mentah negara. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri dan tadi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak mengatakan keduanya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dan juga keduanya berjanji akan mengungkap kasus ini hingga selesai. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak. Ini bukan pemeriksaan kedua, ini pemeriksaan pertama untuk sebagai tersangka. Kooperatif nggak, Pak? Sangat kooperatif, sangat kooperatif. Panggilan jam 10, mereka sudah datang jam 9. Dan bahkan DH mengatakan akan membuka semua kalau memang masih ada yang ditutup-tutupi, jadi akan dibuka. Saya nanti ini membuka nama orang atau membuka kasus? Saya nggak tahu nih akan membuka apa, tapi nanti peranannya tentu kan sudah pernah saya gambarkan bahwa DH telah menandatangani surat memberikan izin lifting kepada TPPI, sementara belum ada perjanjian kontrak, sehingga sebenarnya itu melanggar. Kalau si RP juga memberikan izin dan setahun kemudian menerbitkan atau membuat kontrak kerja. Kontrak kerjanya sendiri prosesnya tidak betul karena tidak ada tim penunjuk. Ya Gilang, selain menemukan unsur tindak pidana untuk dugaan korupsi sendiri, Bareskrim tengah menyelidiki tindak pidana yang lainnya untuk kasus penjualan kondensat 2009-2010 ini. Gilang. Iya, selain tindak pidana korupsi tadi, apa dugaan tindak pidana lain seperti yang Anda sebutkan tadi, Egit? Selain tindak pidana korupsi, penyidik saat ini sedang menelusuri dugaan tindak pidana lainnya, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Karena ditenggarai ada uang negara senilai lebih dari 2 triliun rupiah yang mengalir dari TPPI dan juga SKK Migas. Untuk itu, PPATK bekerja sama dengan Bareskrim Polri masih terus menelusuri kemana aliran dana sebesar 2 triliun rupiah ini mengalir. Dan untuk itu, Bareskrim Polri juga sore ini rencananya akan melakukan penggeledahan di kantor SKK Migas di kawasan Gedung Mid Plaza, Jakarta. Selain itu, Bareskrim juga tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menelusuri berapa tepatnya jumlah kerugian negara yang harus ditanggung akibat kasus dugaan korupsi ini. Untuk sementara, Badan Pemeriksa Keuangan dan juga PPATK menemukan adanya 19 rekening internal yang melakukan transaksi satu sama lain antara tahun 2009 dan tahun 2010 terkait dengan penjualan kondensat ini. Dan untuk itu, penyidik Bareskrim masih terus menelusuri dan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga PPATK untuk menemukan aliran dana di sini. Untuk sementara demikian, Gilang, dari Mabes Polri Jakarta, kembali ke Anda.
Baik Egy, terima kasih untuk laporan Anda. Egy Hapsari melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta.